Ada banyak jajanan tradisional yang mampu melintasi zaman bertahan sampai masa kini dengan berbagai modifikasi. Salah satunya adalah serabi. Nur Hidayah, seorang warga desa dan Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berhasil membuat serabi kekinian hingga mampu terjual keluar kota. Sebut saja Gresik, Indramayu, dan Bandung. Serabi bikinan Nur Hidayah diberi nama serabi sosok. Sebagaimana aslinya, serabi dibikin menggunakan bahan dasar tepung. Tetapi serabi sosok bikinan Nur Hidayah dimodifikasi warna dan daya tahannya agar diminati masyarakat zaman kini. Minggu 7 November 2021 lalu, Tada Today TV berkesempatan melihat proses pembuatan serabi sosok. Di dapur sederhananya, Nur Hidayah menunjukkan tekniknya membuat serabi. Caranya tidak jauh beda dengan pembuatan serabi pada umumnya. Bahannya terdiri dari telur, susu, tepung terigu, tepung beras, santan, daun pandan, gula aren, gula putih, dan garam. Selain itu, ada daun suji yang digunakan untuk pewarna alami serabi. Pembuatan dimulai dari daun suji yang ditumbuk untuk diambil airnya. Kemudian, perasan air suji itu dituangkan ke wadah yang sudah ada campuran tepung dan telur. Lalu dicampur dengan air secukupnya untuk diaduk hingga menjadi sebuah adonan cair sedikit mengental. Lalu adonan itu dituangkan menggunakan takaran sendok khusus untuk dimasak di atas tempat masak yang terbuat dari tanah liat. Tetapi terlebih dulu tempat masak itu dipanasi menggunakan tungku api, lalu ditutup bagian atasnya. Setelah matang baru diangkat dengan cara disosok. Nur mengatakan memasak di atas tungku itu selain melahirkan cita rasa yang khas dan enak, juga dapat membuat serabi menjadi bertahan lebih lama. Bahkan menurut wanita kelahiran 2 Desember 1989 itu, serabinya mampu bertahan sampai 2 hari. Sebenarnya warna serabi yang ia buat itu banyak, mulai warna hijau dengan bahan pewarna daun suji, warna pink yang pewarnanya menggunakan buah naga, warna coklat dari kopi, dan warna biru pekat dari bunga telang. Semua pewarna memang sengaja menggunakan bahan alami sehingga tetap aman saat dikonsumsi. Nur mengatakan dari bahan tradisional itu serta awetnya makanan yang tanpa pengawet dapat membuat pelanggannya puas, sehingga tak hanya pelanggan lokal Paiton saja yang membelinya. Seringkali warga Gresik, Bandung, dan Indramayu yang kebetulan datang berkunjung ke rumah kerabatnya di Probolinggo turut membeli serabi sosok bikinan Nur Hidayah untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau bahan serabinya ya seperti serabi pada umumnya sih, sebenarnya ada tepung-tepungan ya seperti biasanya. Cuma yang membedakan di sini itu pakai pewarna yang masih alami. Kami ambilnya dari daun suji, kadang buah naga, ya yang kayak santan-santannya itu masih fresh semuanya sih. Kami mengutamakan seperti itu. Berarti aman Mbak untuk dikonsumsi Mbak ya? Aman banget. Aman ya. Mungkin ada khasiat tersendiri dari serabi sosok ini Mbak, setahu sampean gitu. Yang jelas menyehatkan sih. Silahkan. Sementara ini kita masih di konsumen lokal sih di Kabupaten Probolinggo. Kalau misalnya sama konsumen-konsumen kami mau dibuat oleh-oleh, ya sampai ke Indramayu, ke Gresik, bahkan ada yang ke Bandung ya, yang perjalanan 1 hari lah, itu masih bisa dibuat oleh-oleh. Nur mengatakan dalam satu kemasan kecil serabi dijual di kisaran harga 6-30 ribu rupiah. Sedangkan untuk paket hajatan dijual 150-300 ribu rupiah. Semua tergantung pada banyaknya isi setiap kemasan atau isi paketnya. Dalam sehari Nur bisa meraih omset minimal 200 ribu dan kadang bisa mencapai 800 ribu rupiah. Kebetulan kami punya dua macam, yang original sama yang pakai topping-topping. Yang original kami jual 6.000 per packnya. Kalau yang pakai topping nangka, ada yang topping degan, ada yang topping pisang, itu tak jual 8.000. Beda, ada harga reseller juga. Beda. Satu hari atau satu bulan? Per hari aku minimal 200.000 minimal. Terus untuk maksimal? 1 hari bisa dapat 800. 1 hari ya? Iya, 800. Ibu dari Naura Alivia Zahina Safarilah ini menuturkan, pemilihan nama serabi sosok dikarenakan cara pengangkatannya yang harus disosok di bagian bawah serabi menggunakan sodet. Dengan cara disosok, serabi terangkat dengan sempurna.
Serabi sosok itu prosesnya tadi yang dicetak di gerabah itu, proses itu namanya sosok. Kalau katanya orang sini, kata orang Pythonan itu sosok, proses sosok. Jadi mengambil dari nama itu, Mbak. Nah, iya. Jadi saya lihat juga masih memakai tradisional, Mbak. Peralatan tradisional itu bagaimana, Mbak? Karena rasanya memang lebih enak, masih alami dan cita rasa khasnya itu masih kental sekali kalau pakai alat-alat yang tradisional seperti itu. Beda dengan kayak kita sekarang pakai teflon misalnya, selain kurang awet, rasanya juga kurang pas saja. Nur bercerita usahanya ini sebenarnya sudah dirintis sejak 2012. Namun saat itu dirinya masih belum fokus sebab Nur masih ada aktivitas sibuk mengajar di Madrasah Ibtidaiyah dan kesibukan lainnya. Maka Nur masih hanya membuat sedikit saja porsi serabinya. Namun pada akhir 2018 lalu Nur mulai lebih fokus kepada usaha serabi. Hingga akhirnya ia bisa menjual ke berbagai daerah meski profesinya sebagai guru tetap ia jalankan dengan baik. Aku fokusnya baru 3 tahun ini sih. 3 tahun. Yang sebelum-sebelumnya enggak di tiap hari, tapi sudah ada sejak tahun 2012. Berarti sudah ada pemesan pada saat 2012 itu, Mbak ya? Memang udah banyak sih waktu itu. Cuma kita belum ke waktu itu masih zaman-zaman BBM kan. Jadi promosinya masih lawan BBM. Kita ikutan pameran-pameran juga. Nur Hidayah berharap agar makanan tradisional Serabi Sosok ini dapat dikenal oleh semua orang dan bisa menjadi ikon kuliner khas Kabupaten Probolinggo. Nur juga berharap bisa mempunyai outlet sendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Harapanku ke depan itu Serabi Sosok ini akan jadi ikon kulinernya Python khususnya dan lebih luas lagi di Probolinggo, ikon kuliner khas Probolinggo. Dan saya berharap untuk kedepannya serabi ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat, kemudian dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja bagi pengangguran dengan membuat beberapa outlet. Jadi kedepannya masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya itu bisa merasakan, bisa menikmati serabi Pythonan ini, Serabi Sosok ini di beberapa tempat. Laporan Zeluri Fanta Datu DTV.